Kalau kita sepakat akal yang menjadi patokan, pertanyaan berikutnya, akal siapa yang menjadi patokan? Akal siapa? Sementara kita tahu bahwasanya al-uqul mutafawita, bahwasanya akal itu bertingkat-tingkat. Sehingga tatkala ahlul bidah yang mereka menjadikan akal sebagai sumber penetapan sifat-sifat Allah, mereka pun berselisih. Ada kelompok Jahmiyah, ada kelompok Mu'tazilah, ada kelompok Kullabiyah, ada kelompok Asy'ariyah. Asy'ariyah pun terbagi menjadi dua, Asy'ariyah mutaqaddimin, Asy'ariyah mutaakhirin, ada kelompok Maturidiyah. Nah, ini semua berbeda-beda dalam menetapkan sifat. Kenapa? Karena akal mereka berbeda-beda. Apa yang menurut Jahmiyah tidak masuk akal, menurut Mu'tazilah masuk akal. Apa yang menurut Mu'tazilah tidak masuk akal, menurut Kullabiyah dan Asy'ariyah masuk akal. Apa yang menurut Asy'ariyah mutaqaddimin yang lama masuk akal, menurut Asy'ariyah yang terakhir tidak masuk akal. Sehingga mereka berbeda-beda. Saya ulangi, ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Kullabiyah, ada Asy'ariyah mutaqaddimin, ada Asy'ariyah mutaakhirin, ada Maturidiyah. 6 kelompok dalam hal ini. Belum lagi ada ahlul kalam, filsafat, lain lagi cara mereka menetapkan sifat-sifat Allah. Terus akal mana yang mau kita pakai? Apakah akal-akal orang-orang ini ataukah akalnya Abu Bakar, akalnya Umar, atau akalnya sahabat, atau akalnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Terus akal mana yang mau dipakai? Tatkala kita menjadikan akal sebagai sumber, maka akan terjadi banyak perbedaan. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitabu was sunnah. Sungguh dengan akal siapa mau ditimbang Al-Qur'an dan apa? Sunnah. Wa radhiyallahu al-Imam Malik. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sungguh semoga Allah meridai al-Imam Malik. Imam Malik tatkala dia berkata, ya afa kullama jaa ilaina rajulun ajadalu min rajulin tarakna ma jaa bi Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam li jadali haula. Apakah setiap ada orang lebih pandai berdebat, akhirnya kita tinggalkan apa yang diwahyukan Jibril kepada Muhammad gara-gara kecerdasan mereka. Ya, kalau kita ikut akal orang, kita bisa berubah selalu akidah kita. Ada orang lebih canggih lagi, kita tinggal. Ada kemunculan kita tinggalkan lagi. Maka yang benar bahwasanya untuk mengetahui sifat-sifat Allah, maka tidak ada cara kecuali dengan meyakini pengkhabaran dari Al-Quran maupun apa? Sunnah. Kenapa ikhwan? Karena akal ini, apa daya berpikir akal? Daya berpikir akal itu dibangun di atas analogi, di atas logika dan mengkiaskan. Dan analogi ini dibangun dengan apa yang pernah ditangkap oleh panca indera. Ya. Akal tidak mampu untuk menghayal kecuali dibangun di atas analogi. Makanya saya sering kasih permisalan. Contoh, ada seorang yang kita bayangkan ada seorang, dia sejak lahir buta. Tahu-tahu pada waktu umur 10 tahun sempat matanya melek, bisa melihat namun cuma beberapa detik. Waktu dia bisa melek, bisa melihat, ternyata yang dia lihat cuma ayam jago. Waktu lihat ayam jago, kemudian dia buta lagi. Taruhlah ada orang seperti itu. Maka tidak ada yang pernah ditangkap oleh panca inderanya kecuali ayam apa? Ayam jago. Maka daya khayal dia terbatas. Makanya kalau ada yang bertanya sama dia, tahukah anda kambing? Dia bilang kambing itu bagaimana dibandingkan ayam jago? Karena dia tidak bisa menghayal kecuali apa? Ayam jago. Kalau dia tanya sama dia, tahukah kamu mobil? Kata dia, mobil itu gimana dibandingkan dengan apa? Ayam jago. Kalau kamu tahu cewek enggak? Cewek itu dengan ayam jago bagaimana? Karena dia tidak bisa lihat, tidak pernah dilihat kecuali apa? Ayam jago. Antum suruh dia menghayal yang lain enggak mampu. Gimana dia menghayal? Dia tidak pernah lihat. Akal dia terbatas. Maka saya bilang daya nalar akal itu sesuai dengan apa yang pernah dia lihat, ditangkap oleh, pernah dia raba, pernah dia dengar, pernah dia lihat, dibangun di atas apa yang pernah ditangkap oleh panca indera, kemudian dia menganalogikan di atas apa yang pernah dia lihat. Nah, bagaimana anda ingin membayangkan sifat-sifat Allah? Anda tidak tahu karena anda tidak pernah lihat apa-apa. Dari hal ini menunjukkan akal sangat terbatas. Akal sangat apa? Terbatas. Maka tatkala mereka menolak sifat-sifat Allah, biasanya mereka menganalogikan Allah dengan makhluk sehingga mereka nolak. Kenapa mereka tidak bisa paham kecuali dengan apa yang mereka pernah lihat? Sebagai contoh, tatkala kita mengatakan Allah berada di atas arsy, maka sebagian mereka seperti Razi mulai berdalil dengan analogikanya, dengan logika akal apa yang pernah dia lihat di alam nyata. Dia mengatakan apa? Bahwasanya kalau Allah berada di atas arsy, ini dalil bahwasanya melazimkan, kata dia, melazimkan arsy lebih besar daripada Allah. Karena kita tahu bahwasanya yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Yang pertama. Yang kedua, kata dia pula bahwasanya kalau Allah berada di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy karena yang di atas butuh kepada yang di bawah. Dia menganalogikan Allah dengan apa yang dia lihat.
Padahal menyamakan Allah dengan sesuatu yang terlihat ini suatu pengkiasan yang sangat batil. Kenapa kita menyamakan sesuatu yang gaib dengan yang kita lihat? Bagaimana? Anda kalau mau mengkiaskan sesuatu yang mirip-mirip. Bagaimana Anda mengkiaskan Allah dengan makhluk? Kata dia, kalau yang berada di atas pasti butuh kepada yang di bawah, kalau yang berada di atas pasti lebih kecil daripada yang di bawah. Kalau gitu kita enggak percaya Allah di atas arsy. Kita bilang, itu logika Anda pun keliru. Di atas alam semesta ini ada yang tidak demikian. Contohnya antara langit dengan bumi. Langit dengan bumi, mana yang di atas? Langit atau bumi? Langit. Langit lebih di atas daripada bumi. Mana yang lebih besar? Langit atau bumi? Langit. Ternyata ada yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Kemudian langit dengan bumi. Apakah langit butuh dengan bumi? Apakah ada tiang yang masak langit? Ada atau tidak? Tidak ada. Bi ghairi amadin tarawunaha, tanpa ada tiang yang masak dari bumi ke langit. Sehingga langit di atas tanpa perlu ada bumi. Berarti ini logika Anda keliru. Logika Anda keliru. Makanya banyak orang yang menolak sifat-sifat Allah tatkala mereka menganalogikan dulu, menyamakan Allah dengan makhluk, baru kemudian mereka apa? Tolak. Padahal menganalogikan Allah dengan makhluk itu analogi yang sangat batil. Menyamakan sesuatu yang gaib dengan manusia itu sesuatu yang batil. Anda ingin menyamakan malaikat dengan manusia, ini salah besar. Ingin menyamakan jin dengan manusia, salah besar. Dari sumber penciptaannya berbeda. Manusia dari tanah, jin dari mana? Api. Bagaimana Anda menganalogikan jin dengan manusia? Tidak akan sama, apalagi dengan yang sangat gaib itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saya, kaidah yang pertama dalam masalah sifat-sifat Allah, maka akidah Ahlussunnah meyakini sifat-sifat Allah tauqifiyah. Apa artinya tauqifiyah? Yaitu kita tidak bisa memahami kecuali dengan lewat jalur apa? Al-Qur'an maupun apa? Sunnah. Melalui jalur Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun hanya melalui akal ini, maka ini merupakan kekeliruan. Baik.